Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dipradana dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai pernapasan pada ikan. Nah, dalam materi tersebut, apa saja sih akan kita bahas? Yang pertama ada fungsi insang. Selanjutnya ada cara kerja insang, lalu bentuk insang, ataupun selanjutnya bagian-bagian insang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide pertama ini ada istilah-istilah penting pada pernapasan ikan. Nah, yang pertama ada insang. Apa sih insang itu? Yaitu insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air yang berfungsi mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, istilah yang pertama yang akan kita kenal adalah insang, yaitu alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air. Selanjutnya ada operkulum. Nah, apa sih operkulum ini? Jadi, operkulum ini adalah tutup insang yang berfungsi melindungi insang pada sisi kanan dan kiri pada ikan. Nah, dalam kepala ikan kan ada sisi kanan dan kiri. Nah, itu dilindungi oleh operkulum ini. Selanjutnya ada lengkung insang. Nah, lengkung insang ini adalah tempat di mana lembar insang melekat. Nah, jadi lembar-lembar insang itu melekat pada lengkung insang. Selanjutnya ada rigi-rigi insang. Nah, rigi-rigi insang ini adalah penyaring air yang melewati bagian insang. Nah, air yang masuk itu akan disaring oleh rigi-rigi insang. Selanjutnya ada lembaran insang. Nah, lembaran insang ini yang tadi yang menempel pada lengkung insang, yaitu tempat berlangsungnya pertukaran oksigen juga karbon dioksida. Nah, disinilah tempat pernapasan itu terjadi, atau misalkan pertukaran oksigen itu terjadi. Lalu di slide selanjutnya, nah ini contoh bentuk ikan ya. Ini ada insang. Nah, lengkung insang ini yang ini ditunjukkan. Lalu operkulum yang tadi ini adalah penutup insang atau penutup di bagian luar. Nah, yang warna biru ini adalah aliran air. Nah, kita masuk ke proses yang pertama. Proses pernapasan ikan dimulai dengan membukanya mulut ikan, kemudian tertutupnya operkulum. Nah, nanti mulut ikan terbuka dan operkulum ini tertutup. Air yang kaya oksigen akan masuk ke dalam mulut ikan melalui insang. Nah, melalui air aliran ini masuk ke dalam insang. Ini air yang banyak mengandung oksigen. Selanjutnya, molekul tersebut akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang, lalu diedarkan ke seluruh tubuh insang. Nah, ke seluruh tubuh ikan. Nah, jadi air tersebut akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah insang. Nah, di sini ada sebuah fakta ya. Insang berwarna merah karena dalam insang tersebut banyak terdapat pembuluh darah yang mengandung kapiler, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, kenapa insang ini berwarna merah? Karena di sini banyak terdapat pembuluh darah yang mengandung kapiler, makanya berwarna merah. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada sebuah fakta lagi nih. Saat di air, filamen insang menyebar dan membesar, sedangkan pada saat di tempat kering, filamen ikan akan menutup dan mengempis. Nah, kenapa alasannya kenapa ikan tidak bisa bertahan selain di air? Karena insangnya itu tidak akan berfungsi jika ikan tersebut berada di darat. Nah, lanjut lagi ke proses yang ketiga, yang tadi yaitu karbon dioksida dan buangan respirasi lainnya juga akan dilepas bersama melalui insang. Nah, nanti ketika insang ini berfungsi, atau misalkan ada karbon dioksida dan buangan respirasi lainnya itu akan dilepas juga bersama melalui insang. Ini lebih jelasnya ya yang rigi-rigi insang yang tadi sudah dijelaskan di awal. Terus ada filamen insang ini. Lalu ada lembar insang, ini lembar-lembarnya.
Ini adalah gambaran lebih rinci mengenai insang. Lalu ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan terakhir pada pernapasan ikan. Lalu ikan menutup mulutnya, lalu membuka tutup insang sehingga air masuk lewat insang ini. Nah, proses terakhir yaitu ikan akan menutup mulutnya dan terjadilah proses pernapasan. Nah, ini bisa dilihat, ini ada aliran air yang tadi ini kalau misalkan digambarkan pada gambar yang lebih jelas atau rinci, ini aliran air, terus ini lamelanya yang garis-garis ini, terus ada darah tidak mengandung oksigen, yang ini yang tidak, nah yang ini darah yang mengandung oksigen. Lalu di sini ada fakta lagi ya. Air yang baik untuk ikan setidaknya memiliki 4 parameter. Yang pertama ada suhu air, yang kedua keasaman serta kebasaan, yang ketiga adalah kandungan oksigen, dan yang terakhir adalah kandungan garam. Nah, ini adalah fakta-fakta yang untuk pernapasan ikan. Nah, ini selanjutnya, ini adalah profil ya, profil saya di Pradana dan sebagainya. Ini deskripsi pembuatan, dan terakhir ini referensi yang saya ambil untuk tugas ini. Ada biologi.co.id, ada dosenbiologi.com, ada slideshare.net, ada brianlee.com, ada smaprodi.com. Itu adalah referensi-referensi yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pernapasan ikan. Dari awal sudah dijelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.